Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nina Wijianti, Guru Sejarah Indonesia SMK Telkom Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Aura Falahi dari Karamadani dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 24 akan membahas sejarah mengenai radio di Indonesia dari masa ke masa. Sejarah radio di era kemerdekaan. Sejarah perkembangan radio di Indonesia. Yang pertama ada masa penjajahan, yang kedua ada masa penjajahan Jepang, yang ketiga ada masa kemerdekaan, yang keempat ada masa reformasi hingga kini. Masa penjajahan Belanda Part 1. Awal sejarah radio di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada saat era-era inilah Belanda dipusingkan pada berbagai peristiwa besar yang mengorbankan semangat nasionalisme di kalangan kaum pribumi, yaitu dengan didirikannya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Gerakan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, Indonesia, yang pada kala itu masih bernama Hindia Belanda, mendirikan radio siaran pertamanya pada tanggal 16 Juli 1925 yang bernama Batavia's Radio Vereniging atau BRF di Batavia atau Jakarta tempo dulu. Selama masa penjajahan Belanda, stasiun radio yang beroperasi adalah milik swasta. Sesudah Batavia's Radio Vereniging atau BRF didirikan, berbagai stasiun radio lain mulai menjamur. Stasiun radio di Indonesia pada waktu itu yang pertama ada Estret Madiuns Radio Omroep atau EMRO di Madiun. Yang kedua ada di Jakarta, Bandung, dan Medan Netherlands Indies Radio Omroep Beach atau NIROM. Yang ketiga ada Algemene Vereniging Radio Omroep atau AVROM dan Meyers Omroep for Island atau MUFA di Medan. Yang keempat ada Vereniging for Austers Radio Omroep Foro atau Solach Radio Vereniging SRF dan Chins and Inherms Radio Luisteras Vereniging Aus Java atau CIRVO di Solo atau Surakarta. Yang kelima ada di Yogyakarta Mataram Vereniging for Radio Omroep atau MARVO. Yang keenam ada di Bandung Vereniging for Radio Omroep Luisteras 4. Di eranya Netherlands Indies Radio Omroep Beach atau NIROM adalah stasiun radio yang paling besar dan berkembang sangat pesat karena memperoleh subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. NIROM mempunyai jumlah pemasukan yang besar yang berasal dari pajak radio. Jumlah dari uang yang diterima oleh NIROM semakin besar seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki pesawat radio. Berdampak seperti NIROM dapat dengan leluasa memperluas jangkauan siarannya dengan meningkatkan daya pancar, memperbanyak jumlah stasiun relay, dan lain-lain. Selain itu, beberapa kota besar di Jawa yang telah tersambung oleh saluran telepon khusus dimanfaatkan oleh NIROM untuk memberikan modulasi kepada berbagai pemancar yang ada di kota-kota besar, agar dapat mengadakan siaran terpusat dari Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, atau Yogyakarta. Pada era jayanya, NIROM digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mempertajam kuku penjajahannya di Indonesia. Selain daripada itu, berbagai radio siaran swasta lain yang dikelola oleh warga asing juga hanya menyiarkan berbagai program siaran yang berisi berbagai jenis-jenis berita yang terkait dengan kepentingan perdagangan. Persoalan tersebut begitu kontras apabila dibandingkan dengan berbagai stasiun radio swasta yang dikelola oleh bangsa pribumi, karena operasionalisasi radio diperoleh dari iuran para anggotanya. Bermacam-macam kenyataan inilah yang mendorong kaum pribumi kemudian mendirikan stasiun radio siaran milik sendiri. 5 tahun sesudah peristiwa Sumpah Pemuda, tepatnya tanggal 1 April 1933, Solach Radio Vereniging atau SRF didirikan dan merupakan pelopor radio siaran milik bangsa Indonesia. Tokoh yang begitu berjasa dalam pendirian Solach Radio Vereniging atau SRF adalah Mangkunegara VII.
dan Insinyur Sarsito Mangunkusumo. Semenjak itulah, berbagai stasiun radio siaran lahir seperti Marvo, Emro, Cirvo, Forel, SRF, Radio Semarang, dan lain-lain. Mereka menyiarkan berbagai jenis informasi yang bersifat ketimuran seperti kebudayaan, kesenian, dan pergerakan nasionalisme. Pada era penjajahan Belanda pula, lahirlah sebuah organisasi non-komersial baru yang merupakan perkumpulan dari berbagai radio ketimuran. Organisasi tersebut merupakan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran yang disingkat PPRK yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1937. Tujuan organisasi PPRK adalah bersifat sosial budaya, yaitu untuk memajukan seni dan budaya Indonesia. 2 bulan sesudah itu, tepatnya tanggal 7 Mei 1937, PPRK mengadakan pertemuan dengan Nirom dan menghasilkan kesepakatan bahwa siaran ketimuran dilakukan oleh PPRK dan teknisnya diselenggarakan oleh Nirom. Sesudah peristiwa itu, seiring dengan dimulainya Perang Dunia Kedua, yang ditandai dengan diserbunya Polandia oleh Jerman pada tanggal 1 September 1939, membuat posisi pemerintah Hindia Belanda di Indonesia semakin tersudut. Kerajaan di Belanda di Eropa pun mengalami hal yang sama. Keadaan yang sejatinya tidak baik ini justru memberikan berkah tersendiri bagi PPRK. Berkah tersebut adalah bahwa tanggal 1 November 1940, PPRK berhasil menyiarkan siaran pertamanya. Masa penjajahan Jepang, Part 2. Era penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung kurang lebih selama 3,5 tahun. Pada masa itu, pemerintah menguasai semua radio siaran swasta yang ada. Berbagai program siaran diarahkan untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Di era ini pula terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan menteri siaran. Pada masa penjajahan Jepang, porsi siaran sosial budaya mendapatkan porsi terbesar dalam materi siaran. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan kebudayaan di Indonesia dan melahirkan seniman-seniman serta pencipta lagu. Part ketiga ada masa kemerdekaan. Tanggal 14 Agustus 1945 adalah hal yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh para pemuda masa itu yang menculik dan memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada ini, radio siaran memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan isi teks proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Lalu pada tanggal 10 September 1945, pada pimpinan radio yang ada di seantero Jawa mengadakan pertemuan di Jakarta guna membahas organisasi radio. Sehari sesudah itu, tepatnya tanggal 11 September 1945, para pimpinan radio sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi radio dan dijadikan sebagai Hari Radio Republik Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 12-13 Januari 1946, diselenggarakan konferensi radio di Surakarta yang dilatar belakangi oleh situasi negara, khususnya di kota Jakarta yang tidak memungkinkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Konferensi radio yang dihadiri oleh perwakilan 8 studio RRI menghasilkan keputusan bahwa Radio Republik Indonesia berstatus sebagai jawatan pemerintah dan berada di bawah Kementerian Penerangan serta diharuskan untuk menjalankan politik pemerintah. Masa reformasi hingga kini Part 4. Sebelum Orde Reformasi lahir, sesuai dengan sistem komunikasi Indonesia dan sistem jurnalistik di Indonesia yang dianut saat itu, berbagai program jurnalisme radio atau jurnalistik radio dilakukan sepenuhnya oleh Radio Republik Indonesia. Radio siaran swasta cuma berperan sebagai media hiburan yakni dengan memutar lagu, sandiwara radio, dan lain-lain.
Pada era reformasi, radio juga tidak luput dari pergeseran peran. Jika pada awalnya radio hanya berkutat sebagai media. Sekian sejarah radio Indonesia dari masa ke masa dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.